Wow. Pedagang cangcimen, singkatan dari kacang, kuaci, dan permen, adalah sebutan yang sering digunakan di daerah Jawa Barat untuk pedagang asongan. Nah, Bogor, Jawa Barat adalah daerah yang dijuluki Kampung Cangcimen. Penasaran? Nah, kita makan, langsung ngotot begini kan. Para pedagang asongan yang menjajakan dagangan dalam wadah khusus dengan kawat pengait makanan ini sering disebut pedagang cangcimen. Walaupun jualannya berbeda-beda, tapi harganya semua sama, yakni hanya Rp10.000 saja. Biasanya pedagang cangcimen mudah ditemukan di tempat-tempat keramaian, termasuk saat lalu lintas sedang macet. Tapi sekarang nggak ada kuaci sama permen, ya cuman masih ada kacang. Cuman dia ini penyelamat ketika kita macet, ada yang jual cangcimen. Di sini ada banyak nih yang jual, terutama di daerah jalan yang mau ke arah puncak ya, Ciawi, Gadok. Nah, di sini nih tuh. Awal mula munculnya kata cangcimen berasal dari keisengan para pedagang asongan sendiri. Mereka mau menjual dagangannya yang beraneka macam dengan satu sebutan. Lalu mereka menyingkat kacang, kuaci, permen menjadi cangcimen. Kacang, tahu, gemblong. Iya, cangcimen Pak, kacang Pak. Kata cangcimen sendiri sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sebagai kata benda non-baku yang berarti makanan ringan yang biasa dijual oleh pedagang asongan. Kacang. Pak, kacang Pak. Ente, habis makan tuh. Ternyata susah. Benar, belum cuaca panas nih ya. Belum bahaya juga mobil yang lalu lalang. Ini belum tentu kita laku nih kan. Tadi saya udah hampir sekitar 20 menit jualan cuma laku satu kacang. Karena memang ini kan cuma camilan ya. Jadi kalau misalkan macet yang nggak terlalu panjang ya mereka lurus-lurus aja. Nanti makan di tempat yang lain gitu. Dulu pertama kali muncul, pedagang cangcimen hanya membawa barang dagangan yang mudah dibawa dan cepat dibuat. Seperti kacang goreng, kuaci, dan juga permen. Nah, sekarang makanannya sudah bervariasi seperti tahu Sumedang, gemblong, telur puyuh, dan manisan mangga atau kedondong. Banyak yang belum tahu kalau pedagang cangcimen berasal dari satu daerah yang sama. Lokasinya tak jauh dari jalan menuju puncak yang sering macet. Udah kita model belum? Kita lagi ada di Desa Pandansari, Kampung Pendai. Di sini kebanyakan masyarakatnya adalah profesinya cangcimen. Nah, kebanyakan masyarakatnya profesinya itu. Nah, kebetulan tuh saya lihat-lihat kayaknya di situ lagi bikin manisan mangga nih. Kampung Pendai, Ciawi, Bogor, Jawa Barat sejak tahun 1987 sudah dijuluki Kampung Cangcimen. Maklum saja Secret Lovers, hampir semua warganya pedagang asongan atau cangcimen. Dulu pada tahun 90-an, ada ratusan orang yang jadi pedagang asongan. Tapi sekarang hanya tinggal 50 orang, soalnya banyak yang beralih jadi tukang ojek, petani talas Bogor, sampai guide di tempat wisata. Mangga nih? Iya dong, mangga mungkal. Mangga apa ini? Mangga Darmayu, DR. Salah satu yang masih bertahan adalah Jumiati dan Lis. Pasangan suami istri ini menjadi pedagang cangcimen sejak tahun 1991 sampai sekarang. For your info nih, Secret Lovers, setiap pedagang cangcimen di kampung ini memiliki spesialisasinya masing-masing. Ada yang ahli membuat gemblong, kacang goreng, telur puyuh, sampai manisan mangga. Kenapa harus buah mangga yang ada di cangcimen ini? Oke, masalahnya buah mangga itu manis, asam, seger. Nanti kan katanya kalau jalan macet, pakan mangga, mantap. Katanya nggak pusing, nggak ngantuk. Apalagi pakai ini nanti. Bumbunya ya? Iya, ntar. Kan dicocok pakai itu, mantap. Jadi mata jadi melek ya? Nah, gitu. Mangga yang dipakai biasanya jenis mangga Indramayu atau cengkir. Tekstur dagingnya kenyal dan agak keras. Rasanya pun tidak semanis mangga harum manis yang dagingnya lebih lembut dari Indramayu. Kalian suka penasaran dengan warna mangga pedagang cangcimen yang kuning cerah bahkan nyaris oranye kan? Ternyata mangganya diberi cairan gula pasir yang diberi pewarna makanan. Jadi gula pasir dicampur air kemudian ditambah sedikit pewarna makanan. Cairan ini disimpan dulu di kulkas selama 1 hari agar gulanya nanti cepat larut ke potongan mangga. Cairan inilah yang membuat warna mangganya jadi lebih menggoda tuh.
Jadi begini nih. Jadi lebih apa, shining ya, shining shimmering splendid. Jadi lebih berkilau. Ini kita mau cobain rasanya ya. Nah, ini dicocol sama bumbu garam yang udah dikasih cabai. Pantesan ya kalau mangga ini biasa dijual untuk pedagang asongan cangcimen ya. Nah kita makan, masuk ngotot begini kan. Tidak hanya manisan mangga, Jumiati dan istri pun sering membuat kacang goreng. Sebelum digoreng, kacang tanahnya harus direndam air hangat dulu supaya kulit kacangnya mudah dikupas. Di Kampung Pendai, banyak pedagang cangcimen karena dekat dengan jalur puncak yang sering macet. Awalnya, mereka hanya menjadikan profesi pedagang cangcimen sebagai pekerjaan sampingan. Makanya, hanya berjualan di hari libur seperti Sabtu, Minggu, ataupun tanggal merah. Namun karena keuntungan yang didapat lumayan, akhirnya banyak yang menjadikan pedagang cangcimen sebagai pekerjaan utama. Dulu pedagang cangcimen hanya berjualan 4 makanan saja, kacang goreng, tahu, permen, dan gemblong. Wow! Belum ada yang tahu pasti siapa pelopor pedagang cangcimen di kampung ini sejak hampir 4 dekade lalu. Namun yang pasti, pedagang cangcimen kebanyakan orang Bogor asli, tinggalnya di daerah Ciawi dan Cisarua. Pak Jumiati, ini Kampung Pendai ini kenapa disebut Kampung Cangcimen dari tahun berapa sih Pak? Tahun 87. Karena kan dekat jalur wisata puncak, dia arahnya daripada kita kerja yang ke arahnya jauh, lebih baik kita bikin produksi sendiri masing-masing. Setelah digoreng, kacang didiamkan sebentar, baru di-packing ke dalam plastik bening panjang. Yang unik nih, alat untuk menancapkan makanannya. Sederhana sih, hanya berbentuk seperti pegangan tangan yang ditambahkan kawat pengait di samping kiri dan kanan, serta di bagian bawahnya. Warga Kampung Pendai menyebutnya kakait. Satu alat bisa menampung sekitar 30-40 makanan yang sudah dikemas plastik. Walaupun bentuknya kecil, tapi bisa menahan berat sampai 15 kg loh. Ya biasa begini aja, kalau ada tahu di bawah tahu. Di bawah tahu sini. Ya, di pinggirnya kacang. Pinggirnya kacang. Ditambah sama telur puyuh, supaya kelihatannya bagus. Oh gitu. Nah ini kenapa mangganya harus selalu taruh di depan? Ini selalu di depan kan? Iya. Ini kenapa Pak? Ya kenakan dia pandangan pertama, karena adanya warnanya oranye gitu. Supaya kelihatannya bagus. Pak, yang tahu di situ ya Pak ya? Di situ ya? Meski para pedagang cangcimen Kampung Pendai membuat makanan yang berbeda-beda, mereka saling melengkapi. Jumiati biasa membeli tahu buatan Sri tetangganya. Sri dan suaminya sudah menjadi pedagang cangcimen sejak tahun 2000. Mereka menyiapkan gemblong dan tahu Sumedang untuk dibeli sesama pedagang. Tahu Sumedang yang sudah digoreng langsung dikemas dalam plastik. Satu plastik seharga Rp10.000 berisi 10 tahu Sumedang. Jualan juga nih tahunya. Bedanya ini kalau cangcimen di Kampung Pendai ini besar-besar tahunya tuh kan. Tuh lihatnya biasanya kecil-kecil kan kalau misalkan kita di lampu merah Bu ya, ini gede-gede nih. Nih enak nggak? Enak. Kurang lontong aja. Masih di kawasan RW 6 Desa Pandansari, ada Rini yang spesialisasinya menyiapkan telur puyuh. Telur-telur puyuh ini sudah matang ya Secret Lovers, jadi sebelum dijual, direbus dulu sampai matang. Nah, warga Kampung Cangcimen ternyata punya cara ampuh supaya telur puyuhnya lebih awet dan mudah dikupas. Panas beneran, panas. Tapi unik nih, kalau di sini di Kampung Pendai itu telurnya direbus dengan garam sama minyak ya Bu ya? Tujuannya apa Bu biar gitu? Tujuannya biar supaya gampang ngelupas. Oh, gampang ngelupas ya. Awet juga gitu ya? Iya, awet juga. Oh. Minyak goreng menciptakan lapisan tipis di permukaan air yang melapisi bagian luar kulit telur. Hal ini mencegah kulit telur puyuh bagian dalam menempel pada putih telur yang mengeras selama proses perebusan. Dengan adanya lapisan minyak, kulit telur puyuh akan lebih mudah terlepas dari permukaan putih telur, sehingga menghasilkan telur rebus yang mulus dan glowing saat dikupas. Oh iya, proses perebusan telur puyuh hanya butuh waktu sekitar 10 menit saja ya. Setelah matang, langsung dimasukkan ke air es. Sambil menunggu dingin, telur puyuh dibersihkan dari sisa minyak yang menempel. Satu plastik berisi sekitar 5 telur puyuh rebus.
Kampung Cangcimen lahir dari semangat memanfaatkan peluang. Teriakan-teriakan para pedagang cangcimen di jalanan yang macet menjadi nyanyian di tengah perjuangan untuk bertahan hidup. Mantap Pak, kacang Pak, beli Pak. Kacang, tahu, gemblong.